Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plot Misteri. Video kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Real Story berjudul Omah Jagat Lamurung. Suara ranting kering yang pecah di bawah langkah kaki Aldo menggema di udara sore yang makin dingin. Langit di atas rumah tua itu mulai berwarna abu-abu gelap, seperti pertanda badai akan datang. Aldo berdiri di depan pintu rumah tua itu, merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti udara di sekelilingnya menjadi lebih berat. Rumah itu tidak lagi tampak seperti sebelumnya. Ada perasaan dingin yang menyelubungi sekelilingnya. Seolah energi di dalamnya telah berubah, menjadi lebih pekat, lebih gelap. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, gumam Aldo. Dengan tangan sedikit gemetar, Aldo mendorong pintu kayu besar yang berderit saat terbuka. Suara itu memantul ke seluruh ruangan, membuat atmosfer semakin mencekam. Ia berhenti sejenak, memandangi lorong panjang yang dulu terasa begitu sunyi. Namun sekarang, dipenuhi oleh bayangan yang tampak lebih dalam dan lebih gelap dari biasanya. Ada sesuatu yang salah. Jantungnya berdegup lebih cepat, perasaannya juga cemas, mulai merayap dalam dirinya. "Laras," panggil Aldo dengan suara rendah sedikit gemetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyambutnya, seolah rumah ini dengan sengaja menahan suaranya agar tak terpantul. Langkah Aldo berderit di lantai kayu tua saat dia berjalan semakin masuk ke dalam rumah. Semakin dia mendekati ruang tamu, perasaan tak nyaman semakin kuat, membuat tubuhnya seolah menolak untuk terus melangkah. Akhirnya Aldo melihat Laras berdiri di dekat jendela, punggungnya menghadap ke arahnya. Tatapannya lurus keluar, ke arah hutan yang semakin gelap, seiring senja yang menjatuhkan bayang-bayang panjang ke atas pepohonan. Tetapi ada yang berbeda. Pundaknya yang biasanya lembut tampak tegang, rambutnya yang tergerai nampak lebih kusut dari biasanya. Diam-diam Aldo mengamati bahwa bayangan Laras nampak lebih redup, seolah energi yang memancar darinya telah berubah. "Laras," panggil Aldo lagi, kali ini sedikit lebih keras, berharap mendapat perhatian. Namun Laras tetap diam, tidak ada gerakan dari tubuhnya, hanya keheningan yang aneh. Jantung Aldo berdegup lebih cepat, ada rasa takut yang mendadak muncul di hatinya. "Laras," Aldo mencoba lagi, kali ini suaranya bergetar sedikit. Matanya tertuju pada tubuh Laras yang masih diam tak bergerak. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Laras perlahan berbalik. Tapi gerakannya lambat, seperti terhalang oleh sesuatu yang berat. Wajahnya muncul di balik rambutnya yang berantakan, dan Aldo langsung merasakan sesuatu yang salah. Wajah Laras nampak pucat, jauh lebih pucat dari biasanya. Mata coklatnya yang biasanya hangat kini terlihat kosong, seperti sedang menatap sesuatu yang jauh di luar dunia ini. "Kau baik-baik saja?" tanya Aldo yang penuh dengan kecemasan. Langkahnya perlahan mendekat, jarak antara mereka begitu dekat. Namun Aldo merasa seperti ada jurang besar yang memisahkan mereka. Laras tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak seperti biasanya. Senyum yang dia kenal telah hilang. Senyum ini terasa dingin, lemah, seolah hanya sebuah bayangan dari siapa Laras sebenarnya. Aku merasa sedikit lelah hari ini," jawabnya dengan suara pelan seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. Aldo menatapnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sesuatu tidak beres. Ada yang berbeda dari cara Laras bicara, dari cara dia menatap. "Lelah," ulang Aldo, nadanya menunjukkan kekhawatiran yang makin dalam. "Apa yang terjadi? Kamu tidak seperti biasanya," lanjutnya. Laras terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam. Matanya beralih ke jendela, menghindari tatapan Aldo. "Aldo," ucapannya dengan suara serak, seperti berusaha menahan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui, dan mungkin lebih baik kamu tidak mengetahuinya." Kata-kata itu terdengar seperti peringatan yang samar, tetapi cukup untuk membuat Aldo merasakan ketegangan yang menggumpal di dadanya. Aldo mengerutkan kening, tidak bisa menerima jawaban yang kabur itu. "Kenapa kau selalu berkata seperti itu, Laras?"
Setiap kali aku bertanya, kau selalu menghindar. Kenapa aku tidak boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Aldo, suaranya mulai menunjukkan frustasi. Laras menunduk, bibirnya bergetar sedikit. Karena aku tidak ingin kamu terluka, Aldo. Kau tak tahu apa yang bisa terjadi jika kamu tahu terlalu banyak, ujar Laras berhenti. Matanya kembali menatap Aldo, kali ini penuh dengan rasa sakit yang begitu nyata. Ada kesedihan mendalam di sana, tapi juga ketakutan yang tak terucapkan. Beberapa kebenaran bisa menghancurkan lebih dari yang bisa kamu bayangkan, lanjutnya. Aldo merasakan dadanya semakin sesak mendengar pernyataan itu. Dia mendekat lagi, menggapai kedua tangan Laras yang berasa dingin, sembari menatap langsung ke mata Laras, berharap bisa memahami rasa sakit yang tersembunyi di balik tatapannya. Laras, aku peduli sama kamu. Aku ingin membantu, tapi bagaimana aku bisa melakukannya kalau kamu terus bersembunyi semuanya dariku? Aldo berkata dengan nada penuh harapan, meskipun ada jejak keputusasaan dalam suaranya. Dia sudah terlibat terlalu dalam, dan Laras terus menutup pintunya di hadapannya. Laras nampak semakin terguncang, bahunya bergetar, seperti sedang membawa beban yang terlalu besar untuk ditanggung. Matanya berair, namun dia terus menahan tangisnya, menolak untuk benar-benar melepaskan rasa sakit yang selama ini disembunyikan dalam dirinya. Aldo, aku sudah terjebak dalam ini terlalu lama. Aku tidak ingin kamu ikut terseret. Kamu terlalu baik untuk ini. Suaranya terputus-putus, penuh dengan kesedihan yang tertahan. Aldo menelan ludah, merasakan emosi yang makin bercampur aduk antara marah, bingung, dan takut. Ini sudah melibatkan diriku, Laras. Aku tidak akan pergi, tidak sekarang. Aku sudah tahu sebagian, dan aku tidak akan lari hanya karena kau bilang ada sesuatu yang berbahaya. Aku ingin tahu, Laras. Tolong, biarkan aku mengerti, kata Aldo dengan suara yang makin mantap. Laras menatap Aldo dengan mata yang penuh kebingungan, antara rasa syukur atas perhatian Aldo dan rasa bersalah yang begitu mendalam. Dia menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang sepertinya hampir tak bisa diungkapkan. Aldo, kamu tidak tahu apa yang kamu minta ini bukan hanya tentang aku. Ini lebih besar dari yang kau bayangkan, bisiknya, suaranya gemetar. Aldo tak bisa menahan emosinya lagi. Kalau begitu, jelaskan padaku, teriaknya dengan suara lebih keras dari yang ia maksudkan. Laras terdiam. Kali ini dia tidak bisa lagi menahan air mata. Butiran air mata mengalir perlahan di pipinya, menetes seperti hujan di tengah malam yang sunyi. Aldo yang melihat air mata itu merasa bersalah atas nada keras yang baru saja dia keluarkan. Maaf bila aku membentakmu, kata Aldo, suaranya melunak penuh penyesalan. Laras melepas genggaman tangan Aldo, lalu menggeleng pelan. Dia dengan cepat mengusap air matanya, mencoba untuk tetap tenang, namun tubuhnya gemetar. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Suaranya pecah, penuh dengan rasa sakit yang telah ia pendam terlalu lama. Aldo terkejut mendengar kata-kata itu. Apa maksudmu, Laras? Apa yang terjadi denganmu? Tanyanya makin bingung dan cemas. Laras menatapnya dengan tatapan kosong, penuh dengan penderitaan dan kesedihan yang tak terucapkan. Aku bukan seperti yang kau pikirkan, Aldo. Aku tidak pernah memberitahumu karena aku takut kau akan pergi. Tapi mungkin sudah waktunya kau tahu, balas Laras. Aldo merasakan jantungnya berdegup kencang. Tatapan Laras seolah membuka pintu menuju kebenaran yang selama ini dia hindari. Laras menarik nafas panjang. Suaranya bergetar saat dia mulai bicara. Aku tidak meninggal secara wajar, Aldo. Aku ditumbalkan, balas Laras. Bak tersambar petir di siang bolong. Kata-kata itu menembus dada Aldo seperti pedang. Ditumbalkan? Ia mengulang dengan nada tak percaya. Matanya melebar. Laras mengangguk. Tatapannya terfokus pada sesuatu yang jauh di masa lalu. Kekasihku dan keluarganya. Mereka mengorbankanku, Aldo. Mereka ingin sesuatu. Kekayaan, kekuasaan, atau entah apa lagi. Dan aku adalah harga yang harus mereka bayar, balas Laras dengan berlinang air mata. Aldo terdiam. Hatinya seakan-akan berhenti berdetak sejenak. Kekasihmu, kau ditumbalkan oleh orang yang kau cintai.
Aldo hampir tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Namun raut wajah Laras tidak menggambarkan kalau itu sebuah kebohongan. Matanya yang kini penuh air mata tak lagi bisa menahan kesedihan yang selama ini dia sembunyikan. Aku mencintainya, Aldo. Aku pikir dia juga mencintaiku. Tapi semua itu bohong. Mereka bersekongkol. Mereka menjadikanku tumbal untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jelas Laras. Aldo merasa amarah mulai berkobar dalam dirinya. Dan setelah itu, Aldo bertanya, meskipun ia tahu jawabannya mungkin akan menghancurkan hatinya lebih dalam. Setelah aku ditumbalkan, dia menikah dengan wanita lain, meninggalkan rumah ini bersama keluarganya, balas Laras. Tangan Aldo mengepal erat. Entah mengapa dia begitu kesal mendengarnya. Orang-orang jahanam, umpat Aldo. Semuanya sudah direncanakan. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan aku terperangkap di sini. Arwahku tidak pernah bisa pergi. Lanjut Laras menjelaskan. Aldo terdiam lama, menelan kenyataan pahit itu. Mengapa? Apa ada sesuatu yang masih mengikatmu di dunia ini? Tanya Aldo. Laras mengangguk perlahan. Air matanya terus mengalir. Aku sudah terperangkap dalam penderitaan ini selama bertahun-tahun, Aldo. Setiap hari, setiap malam, aku terbangun dengan rasa sakit yang sama. Dan sekarang aku takut. Aku takut kau akan terjebak juga. Tapi apa yang mengikatmu? Atau mungkin jasadmu tidak dikuburkan dengan layak? Tanya Aldo makin penasaran. Suasana semakin jadi berat. Namun tiba-tiba Laras menoleh ke jendela. Mata Aldo mengikuti pandangan Laras. Dan ia melihat bahwa langit di luar telah berganti menjadi malam yang pekat. Ada sesuatu yang berubah. Udara terasa lebih dingin, lebih berat. Tatapan Laras berubah panik. Tidak, sudah malam, bisik Laras. Suaranya penuh kecemasan yang mendadak. Dia berdiri, tangannya gemetar. Aldo, kau harus cepat pergi. Cepat sebelum dia datang, pinta Laras. Aldo merasa kebingungan dengan ketakutan yang merayap di tubuhnya. Mengapa Laras tiba-tiba menyuruhnya untuk pergi? Laras, apa maksudmu? Siapa yang akan datang? Tanya Aldo lagi. Tiba-tiba suara keras terdengar dari salah satu ruangan di lantai atas. Seperti benda berat yang jatuh menghantam lantai kayu tua. Suara itu menggema ke seluruh rumah, memecah keheningan yang baru saja diisi oleh percakapan mereka. Aldo dan Laras seketika menoleh bersamaan. Tubuh mereka tegang. Mata Laras melebar. Wajahnya berubah pucat seketika. Nafasnya terdengar lebih cepat, penuh dengan kepanikan yang jelas tidak bisa dia sembunyikan. Apa itu? Aldo bertanya dengan nada cemas. Pandangannya beralih antara Laras dan tangga yang mengarah ke lantai atas. Suara itu masih bergema dalam pikirannya, menciptakan ketegangan yang semakin mencekam suasananya. Laras mundur selangkah. Wajahnya nampak ketakutan seperti belum pernah terlihat sebelumnya. Tangannya yang gemetar meraih tangan Aldo yang erat, seolah-olah dia sendiri mencoba mencari perlindungan. Kau harus pergi, Aldo. Sekarang juga, desak Laras. Suaranya penuh dengan ketakutan yang mencengkram. Matanya terus melihat ke arah tangga, seakan ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan di atas. Aldo masih terkejut dengan reaksi Laras yang tiba-tiba panik. Laras, apa yang terjadi? Tanyanya kebingungan sekaligus khawatir. Dia mencoba mendekat, namun Laras segera menahannya, menatapnya dengan mata yang penuh kecemasan. Tidak ada waktu untuk penjelasan. Tolong Aldo, pergilah sekarang juga. Suaranya bergetar hebat. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud. Tetapi rasa takut yang terpancar dari Laras cukup untuk membuat Aldo merasa ancaman itu nyata. Aldo merasa dadanya berdegup kencang. Namun rasa khawatirnya pada Laras melebihi rasa takut akan apapun yang mungkin berada di rumah itu. Laras, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Siapa yang kau maksud? Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Aldo. Namun sebelum Laras bisa menjawab, suara rantai yang bergesekan dengan lantai di rumah itu mulai terdengar, berderak di atas papan kayu tua. Suara itu terdengar begitu lambat, namun membawa perasaan teror yang tak bisa diabaikan. Laras menoleh cepat ke arah suara itu. Wajahnya semakin pucat. Dia sudah datang, bisiknya dengan ketakutan yang mendalam. Siapa?
Aldo makin gelisah. Apa maksudmu Laras? Dia siapa? Aldo tak bisa lagi menahan diri. Dia ingin tahu siapa atau apa yang membuat Laras ketakutan hingga sedemikian rupa. Laras menarik nafas cepat, kemudian mendekatkan wajahnya ke Aldo. Tatapannya penuh rasa panik. Dia yang menahanku di sini. Dia yang membuatku terperangkap. Jika kau tidak pergi sekarang, kau juga akan terjebak di sini, balas Laras. Laras, aku tidak akan pergi tanpa dirimu. Kita harus pergi bersama, serunya. Berusaha menarik tangan Laras, tapi Laras tetap tak mau bergerak. Laras memandangnya dengan mata penuh air mata, sambil menggeleng pelan. Aku tidak bisa meninggalkan rumah ini. Kau bisa pergi, tapi aku terikat di sini. Kau harus pergi sekarang, sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba, sebuah suara berderak keras terdengar lagi dari lantai atas. Kali ini lebih keras. Suara itu diikuti gemuruh samar, seolah ada sesuatu yang bergerak cepat mengikuti mereka. Aldo bisa merasakan bulu kuduknya merinding, rasa dingin menjalar di punggungnya. Pergi Aldo! Laras berteriak lagi. Suaranya lebih putus asa kali ini. Meski masih ragu, Aldo mulai menyadari bahwa situasinya semakin berbahaya. Namun matanya masih tertuju pada Laras. Hatinya belum siap meninggalkan begitu saja. Aku akan kembali Laras. Aku janji akan membantumu. Aldo berteriak sambil melangkah mundur menuju pintu. Tanpa menunggu lama lagi, Aldo berlari membuka pintu kayu tua itu dengan cepat dan melangkah keluar dari rumah yang kini terasa makin mencekam. Ketika Aldo akhirnya berhasil keluar dari rumah, dia menoleh ke belakang. Rumah tua itu berdiri diam dalam kegelapan. Namun aura aneh yang mengelilinginya kini terasa lebih nyata. Aldo mengatur nafasnya yang tersengal, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Namun satu hal yang pasti ia tahu, ada sesuatu di dalam rumah itu yang jauh lebih berbahaya daripada yang dia duga. Dan Laras tidak berbohong tentang bahayanya. Apapun yang ada di sana, Aldo harus mencari cara untuk menghentikannya, untuk membantu Laras, setidaknya sampai arwahnya tenang. Aku janji akan kembali membantumu Laras, gumam Aldo. Kegelapan malam menyelimuti desa, hanya disinari oleh remang-remang cahaya lampu jalan yang tampak samar. Nafasnya masih tersengal saat dia memasuki penginapannya dengan cepat. Jantungnya berdebar kencang, tubuhnya terasa gemetar. Namun yang paling menyiksa adalah perasaan takut yang terus menggelayut di benaknya mengingat wajah panik Laras yang memintanya untuk pergi. Setelah menutup pintu kamarnya, Aldo terduduk di tempat tidur, mencoba mengatur nafas. Keringat dingin mengalir di dahinya. Dan meskipun kamarnya terasa lebih aman, pikirannya tidak bisa lepas dari apa yang baru saja terjadi. Siapa sosok yang menahan Laras di sana? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Dan mengapa Laras begitu ketakutan? Aldo merasa harus menyelidikinya lebih dalam. Lebih baik aku istirahat lebih dulu dan mencari tahunya besok, gumam Aldo. Rasa lelah perlahan menguasainya, meskipun pikirannya terus berputar. Tanpa sadar, Aldo mulai terlelap dalam tidurnya, tertarik ke dalam dunia mimpi yang terasa nyata dan terlalu nyata. Aldo mendapati dirinya berdiri di dalam rumah tua itu lagi. Namun, kali ini suasananya lebih mencekam. Udara terasa berat dan kegelapan menyelimuti setiap sudut ruangan. Ruangan yang biasa terasa sunyi kini dipenuhi suara gemuruh yang samar, seperti nafas berat seseorang yang tak terlihat. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan rumah ini? Ucap Aldo. Aldo melangkah pelan, merasakan dingin menusuk tulang di bawah kakinya. Di hadapannya nampak sebuah ruangan dengan pintu yang terbuka. Ia melihat sesuatu yang tidak pernah dia sadari sebelumnya. Cermin apa itu? Mengapa aku merinding melihatnya? Gumam Aldo seraya mengusap tengkuknya. Sebuah cermin besar berdiri tegak di sudut ruangan, penuh dengan ukiran-ukiran aneh dan menakutkan di bingkainya. Ukiran itu seperti wajah-wajah yang meringis kesakitan, seolah-olah ada jiwa-jiwa terperangkap di dalamnya. Cermin itu berkilauan aneh, memantulkan cahaya redup dari lilin-lilin yang menyala di sekitarnya. Namun pantulannya terasa seperti portal menuju tempat lain
ke sebuah dunia yang jauh lebih gelap. Aldo mendekat, tetapi langkah kakinya terasa berat. Ada sesuatu yang membuatnya merasa enggan, seperti peringatan di dalam hatinya bahwa dia tidak seharusnya mendekati cermin itu. Namun, tatapannya tak bisa lepas dari cermin tersebut. Di dalam pantulannya, dia melihat bayangan samar seorang wanita. Dia berdiri, mengenakan gaun putih, rambutnya tergerai. Namun ekspresinya bukanlah kebahagiaan, melainkan ketakutan yang begitu dalam. Laras? Aldo mencoba mendekat, tetapi tubuhnya terasa semakin berat, seolah-olah ruangan itu menolak setiap gerakannya. Apa itu? Ucap Aldo terbelalak. Tiba-tiba dari dalam bayangan cermin, sosok hitam muncul. Sosok itu lebih menyeramkan dari apa yang pernah Aldo lihat. Wajahnya berupa tengkorak hitam, tubuhnya seperti kabut hitam pekat, bergerak tanpa bentuk yang pasti. Namun kedua matanya bersinar merah menyala. Tangan panjangnya yang kurus dan kasar menjulur keluar dari cermin, mencengkeram kepala Laras dengan kuat. Laras berteriak, matanya dipenuhi ketakutan saat dia mencoba melawan. Namun cengkeraman sosok itu semakin kuat. "Aldo, tolong aku!" teriaknya. Suaranya dipenuhi rasa putus asa. Sosok hitam itu menariknya dengan paksa menuju cermin. Seolah cermin itu adalah pintu ke dunia lain yang jauh lebih mengerikan. Aldo berusaha berlari ke arah Laras. Namun semakin keras dia berusaha, semakin sulit baginya untuk bergerak. Kakinya terasa seolah tertanam di dalam lantai. "Laras, aku di sini, tunggu!" teriaknya dengan panik. Jarak antara mereka terus bertambah menjauh. Sosok menyeramkan itu menatap Aldo sejenak. Dengan satu tarikan kuat, sosok hitam itu menyeret Laras ke dalam cermin. Cermin itu bergetar, memantulkan kilatan cahaya yang makin pudar. Dan cengkeraman sosok tersebut terus menarik Laras lebih dalam, sampai tubuhnya hampir sepenuhnya tertelan oleh cermin. Jeritan Laras menggema di seluruh ruangan, menyayat hati Aldo yang hanya bisa berdiri, tak berdaya. "Tidak, lepaskan dia!" Aldo berteriak. Tangannya terulur ke arah Laras yang perlahan menghilang. Namun semuanya sia-sia. Cermin itu nampak hidup, menghisap segala sesuatu di sekitarnya. Sementara, ukiran-ukiran menyeramkan di bingkai cermin nampak bergerak, seperti merayakan penderitaan Laras. "Aldo, tolong aku!" Suara Laras melemah. Dan dengan satu tarikan terakhir, tubuhnya sepenuhnya masuk ke dalam cermin, meninggalkan pantulan cermin yang hanya menunjukkan bayangan kosong. "Laras!" Aldo terbangun dengan jantung berdebar kencang. Keringat dingin mengalir di dahinya. Nafasnya tersengal-sengal. Dan tubuhnya masih merasakan dingin yang begitu nyata dari mimpi itu. Pikirannya berputar-putar. Perasaan tak berdaya yang ia alami dalam mimpi masih menghantuinya. Cermin besar itu, dengan ukiran menyeramkan dan sosok hitam yang menyeret Laras ke dalamnya, terpatri jelas di dalam benaknya. Apa yang terjadi? Aldo bertanya dalam hati, berusaha memahami makna mimpinya. Ada sesuatu tentang cermin itu, sesuatu yang lebih dari sekedar pantulan. Cermin itu adalah portal, sebuah gerbang menuju tempat yang lebih gelap dan berbahaya, tempat di mana Laras terjebak, dan sosok menyeramkan yang menyeret Laras. Mungkin itu makhluk yang menahannya, entitas yang menghancurkan hidupnya. Aldo duduk di tepi ranjang, tubuhnya gemetar. "Cermin itu," gumamnya pelan. "Apa itu kunci dari semua ini?" Kini Aldo tahu bahwa dia harus kembali ke rumah tua itu, bukan hanya untuk menyelamatkan Laras, tapi untuk menghadapi kegelapan yang bersembunyi di balik cermin. Mungkin karena sosok itu juga membuat Laras menyuruhnya untuk pergi. Aldo berpaling menatap jam yang terpatri di dinding. Jarum pendek sudah menunjukkan tepat pukul 5. Aldo memutuskan untuk tidak melanjutkan tidurnya. Ia turun dari kamar untuk membuat kopi. Pikiran Aldo berkecamuk. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah tua itu? Cermin tersebut terasa seperti kunci dari semua misteri yang selama ini tersembunyi. Sosok mengerikan yang keluar dari cermin seolah menjadi penjaga yang memastikan Laras tetap terperangkap di sana. Aldo tak bisa membiarkan itu berlanjut.
dia harus melakukan sesuatu. Dalam benaknya, sebuah nama terlintas. Pak Karto. Aldo tahu, mungkin Pak Karto memiliki lebih banyak informasi tentang rumah tua itu. Terlebih lagi Pak Karto sudah beberapa kali memperingatkannya. Dan sepertinya tahu banyak tentang kejadian-kejadian aneh di desa Banyurana. Jika ada seseorang yang bisa memberinya petunjuk, mungkin itu hanya dia seorang. Tanpa membuang waktu, Aldo mengenakan jaketnya dan segera keluar dari penginapan. Udara pagi masih terasa begitu dingin, dan kabut tipis menyelimuti desa. Menambah suasana mencekam yang seolah mengikuti Aldo sejak ia tiba di tempat itu. Ia menuju warung Bu Siti tempat Pak Karto biasa duduk, berharap bisa menemukan pria itu ada di sana. Namun, ketika Aldo tiba di warung, ia tidak melihat Pak Karto di tempat biasa. Warung juga nampak sepi. Hanya ada Bu Siti yang duduk di belakang meja, sibuk menata barang-barang dagangan. Bu Siti, sapa Aldo mencoba menarik perhatian wanita tua itu. Wanita tersebut menoleh, tersenyum samar. Oh Aldo, apa kabar? Mau beli sesuatu? Tanya Bu Siti dengan ramah. Aldo menggeleng pelan. Tidak Bu, sebenarnya saya mau cari Pak Karto. Ibu tahu di mana dia sekarang. Ada urusan penting yang harus saya bicarakan dengannya, ucap Aldo. Bu Siti mengerutkan kening sejenak dan berpikir, Pak Karto tidak ke warung pagi ini. Mungkin dia di rumahnya. Kamu bisa ke sana kalau ingin ketemu. Rumahnya tidak jauh, di ujung jalan ini, dekat dengan pohon beringin besar, balas Bu Siti. Aldo mengangguk, berterima kasih pada Bu Siti sebelum meninggalkan warung. Ya sudah Bu, saya ke rumahnya saja, sekalian olahraga, ujar Aldo. Dia mengikuti petunjuknya, menyusuri jalan kecil yang berkelok hingga dia melihat rumah sederhana yang dimaksud oleh Bu Siti. Di depan rumah itu berdiri pohon beringin besar yang tua. Akar-akarnya mencuat dari tanah, seolah mencengkeram bumi dengan erat. Pohon beringin itu seram sekali, gumam Aldo. Aldo mengelus tengkuknya saat tepat berada di depan pohon beringin. Dia mempercepat langkah menuju rumah Pak Karto, lalu mengetuk pintu rumahnya, seraya berucap salam. Assalamualaikum Pak Karto, ucap Aldo. Waalaikumsalam, balas Pak Karto dari dalam rumah. Dan tak lama kemudian pintu pun terbuka. Pak Karto muncul. Wajah tuanya yang penuh kerutan nampak sedikit terkejut melihat Aldo di depan pintunya pagi itu. Aldo, ada apa pagi-pagi seperti ini kemari? Tanya Pak Karto. Suaranya berat dan sedikit serak. Aldo tersenyum canggung, masih merasa sedikit gugup setelah mimpi buruk yang baru saja dialami. Pak Karto, maaf mengganggu, tapi saya harus bicara dengan Bapak tentang rumah tua itu, jelas Aldo. Pak Karto menatapnya sejenak. Ia lalu mengangguk pelan, menyadari keseriusan dari sorot mata Aldo. Baik, masuklah, kita bicara di dalam, balas Pak Karto. Mereka duduk-duduk di ruang tamu kecil Pak Karto yang sederhana, dikelilingi oleh perabotan yang terbuat dari kayu. Hawanya hangat ya Pak di rumah Bapak, ucap Aldo basa-basi sebelum masuk ke topik pembicaraan. Ya beginilah suasana rumah di desa, udara sangat dingin, jadi sebagai penghangat saya buat tungku perapian, balas Pak Karto. Aldo merasakan kehangatan dari tungku kecil di sudut ruangan, namun suasana tetap terasa mencekam, terutama dengan pikiran tentang rumah tua itu yang masih menghantuinya. Silakan duduk dulu, saya buatkan minuman, balas Pak Karto. Enggak Pak, enggak perlu repot-repot. Tadi saya sudah ngopi di penginapan, balas Aldo. Beneran? Tanya Pak Aldo memastikan. Iya Pak, benar, enggak perlu repot-repot. Pak Karto pun duduk di kursi depan Aldo, memulai pembicaraan yang akan dibahasnya. Jadi apa yang ingin kau tanyakan tentang rumah itu? Tanya Pak Karto setelah beberapa saat hening. Aldo mengambil napas dalam-dalam sebelum mulai bercerita. Saya bermimpi tentang Laras, Pak. Ada sosok hitam menyeramkan yang menyeretnya ke dalam cermin besar dengan ukiran-ukiran aneh di rumah itu. Semuanya terasa begitu nyata, Pak. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya yakin cermin itu adalah kunci dari sesuatu yang menahan Laras di sana, jelas Aldo. Pak Karto mendengarkan dengan seksama. Wajahnya makin tegang saat Aldo menyebutkan cermin. Dia menghela nafas panjang sebelum menjawab. Rumah tua itu memang punya sejarah kelam, Aldo. Banyak sekali orang yang menghilang setelah berurusan dengan rumah itu.
Mereka yang pergi ke sana kebanyakan tidak pernah kembali. Dan anehnya, setiap kali diselidiki, tidak ada satupun jasad yang ditemukan. Seolah-olah para korban lenyap begitu saja tanpa jejak, jawab Pak Karto. Aldo mendengarkan dengan seksama, hatinya semakin berat. Sebelumnya Laras juga mengatakan pada saya bahwa dia adalah korban tumbal. Dia ditumbalkan oleh orang yang dia cintai, oleh kekasihnya sendiri, yang mengorbankannya demi mendapatkan sesuatu. Apakah Bapak tahu tentang itu? Tanya Aldo lagi. Pak Karto menatap Aldo dengan mata yang semakin suram. Saya pernah mendengar cerita seperti itu. Dulu, keluarga kaya yang tinggal di rumah itu, mereka terkenal tamak dan haus akan kekuasaan. Ada kabar bahwa mereka melakukan ritual-ritual gelap untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kekayaan, pengaruh, dan kekuatan. Jika benar Laras adalah korban dari kekejaman mereka, tidak heran kalau arwahnya masih terperangkap di sana, jelas Pak Karto. Aldo merasakan tubuhnya makin kaku mendengar penjelasan Pak Karto. Jadi, Bapak tahu tentang cermin itu? Apa hubungannya dengan semua ini? Tanya Aldo memastikan. Pak Karto menggeleng pelan. Tentang cermin saya tidak tahu banyak, Aldo. Saya tidak pernah berani menginjakan kaki di rumah itu. Satu hal yang pasti, rumah itu sudah lama menyimpan kegelapan. Dan saya sebenarnya takut kalau kamu terus mendekatinya. Kamu bisa terseret ke dalam kegelapan yang sama, kata Pak Karto. Aldo menundukkan kepala. Kebingungan menguasai dirinya. Jadi apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya ingin membantunya. Pak Karto terdiam sejenak, berpikir, lalu menghela nafas panjang dan menatap Aldo dengan mata yang serius. Kalau kamu benar-benar ingin mencari jawaban, mungkin ada satu orang yang bisa membantu. Dia adalah Mbah Mijan, sesepuh desa ini. Dia sudah lama hidup di desa Banyurana dan dia tahu banyak tentang hal-hal mistis. Mungkin dia punya informasi tentang cermin yang kamu lihat dalam mimpimu, jawab Pak Karto. Aldo mengerutkan kening mengingat nama itu. Mbah Mijan, tanyanya. Pak Karto mengangguk. Iya, Mbah Mijan. Dia tinggal di ujung desa dekat dengan hutan. Banyak orang yang datang padanya mencari jawaban tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan akal sehat. Mungkin dia bisa memberikan pencerahan tentang rumah itu, jelas Pak Karto. Mendengar nama Mbah Mijan, Aldo merasa sedikit lega. Setidaknya ada harapan untuk menemukan jawaban. Apakah Bapak bisa menemani saya ke sana? Tanya Aldo. Pak Karto mengangguk lagi. Kali ini dengan senyuman kecil yang penuh pengertian. Tentu Aldo. Aku akan membawamu ke sana. Mari kita berangkat sekarang, balas Pak Karto. Setelah bersiap, Pak Karto dan Aldo memulai perjalanan menuju ke rumah Mbah Mijan. Pak Karto membawa Aldo melalui jalan setapak yang mengarah ke pinggiran desa, menuju sebuah area yang jarang dikunjungi penduduk. Rumah Mbah Mijan terletak di ujung desa, dekat dengan hutan yang lebat. Tempat itu nampak tua, dengan dinding kayu yang sudah mulai rapuh, dipenuhi dengan tanaman rambat. Namun meskipun rumah itu terlihat sederhana, ada aura berbeda yang mengelilinginya. Sesuatu yang membuat Aldo merasa tenang sekaligus cemas. Ini dia rumahnya, ucap Pak Karto. Pak Karto segera mengetuk pintu rumah dengan pelan. Tak lama kemudian pintu terbuka. Seorang pria tua berusia lanjut muncul dari balik pintu, mengenakan pakaian tradisional dan wajahnya dipenuhi kerutan. Matanya tajam meskipun usianya sudah lanjut. Mbak Mijan, sapa Pak Karto dengan sopan. Karto, tumben sekali kamu kesini. Ada perlu apa? Balas Mbah Mijan. Ini loh Mbah, aku ngantar dia. Ada yang ingin dia tanyakan. Sopo? Tanya Mbah Mijan. Saya Aldo Mbah, saut Aldo memperkenalkan diri seraya menyalami Mbah Mijan. Mbah Mijan menatap Aldo dengan tatapan seolah menembus jiwa. Seakan tahu apa yang dibawa Aldo ke tempat itu. Tanpa berkata banyak, Mbah Mijan memberi isyarat agar mereka masuk. Aldo duduk di hadapan Mbah Mijan. Suasana di dalam rumah sesepuh desa dipenuhi aura misteri. Benda-benda kuno, jimat tergantung di setiap sudut ruangan, menambah nuansa mistis yang kental. Mbah Mijan menatap Aldo dengan pandangan tajam,
Sementara Pak Karto duduk di sebelahnya tanpa cemas. Aldo merasakan perasaan aneh, campuran antara ketakutan dan harapan. Ia tahu, disinilah dia mungkin akan mendapatkan jawaban atas misteri yang melilit rumah tua itu, juga nasib Laras. "Apa yang ingin kamu tanyakan?" tanya Mbah Mijan, matanya menatap Aldo. "Mengenai rumah tua di tengah hutan, Mbah," jawab Aldo. Mbah Mijan terkejut saat mendengar Aldo menanyakan hal itu. "Omah Jagat Lamurung," balas Mbah Mijan. Aldo dan Pak Karto seketika saling tatap. "Apa itu nama rumah tua itu, Mbah?" tanya Aldo memastikan. Mbah Mijan menghela nafas panjang sebelum mulai berbicara. "Rumah tua itu punya nama. Kami menyebutnya Omah Jagat Lamurung. Nama itu diambil karena ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar bangunan tua di sana. Sesuatu yang bersemayam di tempat itu, tapi di dimensi yang berbeda," ucapnya dengan suara dalam dan penuh kewaspadaan. Aldo mengernyit, mencoba mencerna maksud dari kata-kata Mbah Mijan. "Dimensi yang berbeda? Apa maksudnya, Mbah?" tanyanya penasaran. Mbah Mijan menatap Aldo lebih dalam, seolah sedang memutuskan seberapa banyak yang harus dia ungkap. "Di dalam rumah itu ada sosok setan yang dikenal sebagai Jerangon. Setan itu hidup di dunia yang berbeda, di balik sesuatu yang nampak biasa, namun jadi gerbang menuju dunianya. Tempat di mana dia menghisap jiwa-jiwa dan membuat mereka lenyap dari dunia ini," jelas Mbah Mijan. Aldo menelan ludah, tubuhnya terasa tegang. Dari namanya saja sudah menyeramkan. "Jerangon," ulang Aldo dengan suara pelan, merasa kata itu mengirimkan hawa dingin ke tengkuknya. Mbah Mijan mengangguk pelan. "Jerangon bukannya setan biasa. Dia tercipta dari kekuatan ilmu hitam yang sangat kuat dan sudah ada sejak zaman dulu. Jerangon adalah makhluk yang memakan jiwa manusia sebagai ganti dari permintaan duniawi. Siapapun yang memberinya jiwa bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kekayaan, kekuasaan, atau apapun. Namun harga yang harus dibayar adalah jiwa seseorang. Jiwa yang kemudian dihisap ke dalam dunianya," tambah Mbah Mijan. Aldo terperangah. Ingatannya langsung melayang ke cerita Laras tentang dirinya yang ditumbalkan oleh kekasih dan keluarganya. Tapi masih belum masuk akal jika setan itu bisa memberikan kekayaan. Bagaimana bisa setan sepertinya mampu memberikan hal seperti itu, Mbah? Terutama kekayaan, tanya Aldo. "Kekayaan tidak harus berupa uang ataupun emas. Sosok seperti mereka bisa menyingkirkan siapapun tanpa diketahui orang lain," jelas Mbah Mijan. Apa maksud Mbah Mijan dengan menyingkirkan orang yang menjadi korban untuk mendapat seperti warisan atau semacamnya yang bisa membuat mereka mendapatkan harta lebih? Balas Aldo mulai memahami. "Benar sekali. Tumbal itu adalah salah satu cara untuk membuat Jerangon terikat pada permintaan manusia. Jika seseorang mengorbankan jiwa yang berharga, biasanya seseorang yang tidak bersalah, Jerangon akan memenuhi permintaan mereka. Namun arwah orang yang ditumbalkan tidak akan pernah bisa istirahat dengan tenang. Mereka terjebak antara alam ini dan alam tempat Jerangon bersemayam. Itulah yang membuat arwah seperti wanita yang kau kenal itu terus terperangkap di rumah itu," jelas Mbah Mijan. Aldo merasakan dadanya makin sesak mendengar penjelasan Mbah Mijan. Jadi Jerangon menghisap jiwa sekaligus dengan jasad korbannya ke dalam dunianya, tanyanya dengan suara gemetar. Mbah Mijan pun mengangguk. "Benar, itulah kenapa orang-orang yang hilang di rumah itu tidak pernah ditemukan jasadnya. Mereka tidak mati di dunia kita. Mereka ditarik ke dunia Jerangon," balas Mbah Mijan. Aldo spontan teringat mimpi buruknya semalam. "Cermin," gumamnya. Seraya bayangan dari mimpinya muncul kembali di benaknya. "Dalam mimpi saya, ada cermin besar di rumah itu, dan sosok mengerikan menyeret Laras ke dalamnya. Apakah itu tempat Jerangon bersemayam?" Tanyanya dengan tegang. Mbah Mijan memandangi Aldo dengan tatapan serius. "Ya, cermin itu adalah pintu tempat Jerangon mengintai dan menghisap jiwa-jiwa korbannya. Cermin besar dengan ukiran-ukiran menyeramkan yang kau lihat dalam mimpimu adalah gerbang menuju dunianya, yaitu Jagat Lamurung," jawab Mbah Mijan. Pak Karto yang sejak tadi terdiam akhirnya ikut menimpali.
Jadi semua orang yang hilang selama ini, mereka dibawa ke dalam cermin itu? Tanya Pak Karto. Mbah Mijan mengangguk berat, wajahnya suram. Benar, orang-orang yang hilang di rumah itu mungkin sekarang ada di Jagat Lamurung, tempatnya Jerangon. Balas Mbah Mijan menegaskan. Aldo terdiam lama, merasa berat mendengar semua itu. Ada rasa takut yang menjalar di tubuhnya. Namun rasa kepedulian terhadap Laras lebih besar daripada rasa takutnya. Apakah ada cara untuk menghentikannya, Mbah? Apakah ada cara untuk menenangkan arwahnya Laras? Maksud saya, arwah yang terperangkap di sana, tanya Aldo. Mbah Mijan terdiam, wajahnya terlihat makin suram. Dia kemudian mendongakkan kepala menunjukkan bagian lehernya, di mana ada bekas luka sayatan yang nampak memanjang. Luka itu dalam, bekasnya begitu jelas. Luka apa itu, Mbah? Tanya Aldo penasaran. Aku pernah mencoba menghentikan Jerangon bertahun-tahun lalu, Nak. Aku hampir mati karenanya. Luka ini adalah buktinya. Jerangon hampir mengambil nyawaku saat aku mencoba melenyapkannya. Jelas Mbah Mijan. Aldo menatap luka itu dengan rasa ngeri. Apa yang terjadi, Mbah? Tanya Aldo penasaran. Begitupun dengan Pak Karto. Dia memang sudah pernah melihat bekas luka itu sebelumnya. Namun tidak tahu bagaimana bisa Mbah Mijan mendapatkan luka seperti itu. Mbah Mijan menundukkan kepala, seolah mengingat kembali masa lalu kelam yang menghantuinya. Dulu, aku penasaran dengan misteri rumah itu. Aku tahu tentang Jerangon dan mencoba untuk menyelidikinya. Aku ingin menghentikannya agar tidak ada lagi korban-korban yang terjebak di Jagat Lamurung tempatnya Jerangon. Aku masuk ke rumah itu, mencoba mencari cara untuk menghancurkan cermin yang menjadi pintu masuknya. Tapi begitu aku mendekati cermin itu, Jerangon muncul. Aku bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa dan kekuatan gelap yang mengancam nyawaku. Jelas Mbah Mijan. Mbah Mijan terdiam sejenak, tangannya dengan lembut menyentuh luka lama di lehernya. Keringat mulai membasahi keningnya. Seolah ingatan kelam tentang Jerangon kembali menghantui pikirannya. Aldo semakin terpaku mendengarkan, tak bisa lepas dari kisah yang begitu mencekam. Lalu, apa yang terjadi? Tanya Aldo dengan penasaran makin besar. Mbah Mijan menarik napas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Jerangon menyerangku. Tangannya yang tajam dan panjang, hitam mencengkram leherku. Mencoba menarikku ke dalam cermin. Aku berjuang sekuat tenaga, tapi kekuatannya terlalu besar. Aku hampir tak bisa bernafas. Dan disitulah luka ini terjadi. Jerangon mencoba mengisap jiwaku. Beruntung, aku berhasil melarikan diri berkat jimat yang kubawa. Tapi sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi berani menginjakan kaki di rumah itu lagi. Pengalaman itu meninggalkan trauma yang mendalam. Jelas Mbah Mijan, suaranya bergetar pelan. Aldo terdiam, pikirannya penuh dengan pergulatan antara rasa takut dan keinginan kuat untuk menyelamatkan Laras. Meskipun hubungannya dengan Laras baru semur jagung, kehadiran Laras telah memberinya kekuatan yang tak ia duga. Laras adalah satu-satunya alasan Aldo bisa melupakan rasa sakit dari masa lalunya. Mbah Mijan menatap Aldo dengan pandangan serius, menimbang kata-katanya sebelum berbicara lagi. Harapan selalu ada, Nak. Tapi menghadapi Jerangon bukanlah perkara mudah. Satu-satunya cara untuk menghentikannya ya menghancurkan cermin itu, gerbang yang menghubungkannya dengan dunia ini. Tapi ingat, Jerangon tidak akan membiarkan hal itu terjadi dengan mudah. Jika kamu ingin menyelamatkan wanita itu, kau tidak hanya harus menghancurkan cermin, tapi juga harus membawa jasadnya keluar dari sana. Jelasnya dengan tegas. Pak Karto yang duduk di sebelah Aldo nampak tersentak mendengar hal itu. Matanya melebar. Rasa khawatir yang mendalam tergambar jelas di wajahnya. Itu artinya Aldo harus masuk ke dunia Jerangon, ucap Pak Karto yang tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Benar, dirinya harus masuk ke sana, balas Mbah Mijan. Itu mustahil. Mbah Mijan saja sampai hampir mati hanya karena ingin menghancurkan setan itu. Sekarang Aldo harus masuk ke sana. Itu sama saja dengan menyerahkan nyawamu, Nak, ucap Pak Karto dengan suara gemetar. Aldo menelan ludah, merasa berat dengan keputusan yang ada di hadapannya. Kata-kata Pak Karto masuk akal, resikonya sangat besar. Tetapi entah mengapa, semakin besar tantangan yang dihadapi,
Tekad Aldo semakin kuat. Ada sesuatu dalam dirinya yang terus mendorongnya untuk menyelamatkan Laras. Meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang tak terbayangkan. Setelah beberapa saat hening, Aldo akhirnya menatap Mbah Mijan dengan tatapan penuh tekad. "Bagaimana caranya agar saya bisa masuk ke sana, Mbah? Apa yang harus saya lakukan?" Tanyanya dengan suara mantap, menegaskan niatnya. Mbah Mijan dan Pak Karto tersentak melihat keteguhan hati Aldo. Mereka tidak menduga bahwa Aldo masih akan bersikeras mengambil resiko sebesar itu. Keduanya saling bertukar pandang sebelum Pak Karto akhirnya angkat bicara. Nah Aldo, pikirkan sekali lagi. Keluargamu di rumah pasti akan bersedih jika sesuatu yang buruk terjadi padamu. Ujar Pak Karto mencoba mengubah pikiran Aldo. Mbah Mijan mengangguk setuju. Benar nak, Jerangon sangat berbahaya. Aku sudah melihat betapa mengerikannya setan itu. Kehadiranmu di sana bisa mengundang bahaya yang lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan, sahut Mbah Mijan. Aldo hanya tersenyum kecil dan menggelengkan kepala. Meski rasa takut masih menggumpal di dadanya, dia tidak ingin mengecewakan Laras. Dia tahu keputusan ini bisa membawa dampak besar bagi hidupnya. Tetapi janji yang telah dia buat pada Laras tak bisa diingkari. Dia tidak akan pergi sebelum mencobanya. "Saya sudah berjanji padanya, Mbah. Saya tidak ingin mengecewakannya. Saya ingin arwah Laras tenang di tempatnya. Jika ini adalah satu-satunya cara, maka saya akan mencobanya, apapun resikonya," ucap Aldo dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Pak Karto menatap Aldo dengan rasa prihatin. Nah, kau harus ingat, menghadapi setan seperti Jerangon tidak bisa disamakan dengan menghadapi manusia biasa. Begitu kau masuk dalam dimensinya Jerangon, kau berada di dunia yang sepenuhnya di bawah kendalinya. Kau mungkin tidak akan pernah kembali, ucapnya. Aldo tetap tak bergeming. "Saya sudah siap, Pak. Saya tahu resikonya. Tetapi jika ada sedikit saja kesempatan untuk menyelamatkan Laras, saya akan melakukannya," balas Aldo mantap. Mbah Mijan menatap Aldo dengan penuh kekhawatiran. Tetapi ada secercah keyakinan di balik tatapannya. Tekad Aldo untuk menyelamatkan Laras begitu kuat, tak tergoyahkan, meskipun bahaya besar menanti di depan. Setelah beberapa saat terdiam, Mbah Mijan akhirnya mengangguk pelan, menunjukkan bahwa dia telah membuat keputusan. "Baiklah nak, jika itu yang kau pilih," ujar Mbah Mijan. Suaranya dalam, namun penuh tekad. Aldo merasa lega mendengar kata-kata itu, meskipun ketegangan masih menggantung di udara. "Terima kasih, Mbah. Saya siap melakukan apapun untuk mengakhiri ini," balas Aldo. "Tunggu sebentar, aku ambilkan sesuatu," ujar Mbah Mijan. Mbah Mijan bangkit dari tempat duduknya dengan gerakan perlahan namun penuh keteguhan. Dia berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Aldo dan Pak Karta sejenak dalam keheningan. "Apa yang ingin dilakukan Mbah Mijan, Pak?" tanya Aldo. "Entahlah, kita tunggu saja," balas Pak Karto. Setelah beberapa menit, Mbah Mijan kembali dengan beberapa benda di tangannya. Sekantong garam, dupa, sebuah botol berisi minyak, dan sebuah bongkahan kayu keras berbentuk seperti bola dengan ukiran aksara Jawa di permukaannya. Ia meletakkan benda-benda tersebut di hadapan Aldo. "Apa ini, Mbah?" tanya Aldo melihat benda-benda itu dengan tatapan heran. Mbah Mijan tersenyum tipis, mengerti kebingungan Aldo. "Ini semua adalah benda yang akan membantumu menghadapi Jerangon. Garam ini sudah didoakan dan bisa digunakan ketika Jerangon mencoba menyerangmu. Lemparkan garam itu ke arahnya dan itu akan berdampak padanya," jawab Mbah Mijan. Aldo mengambil sekantong garam, merasakan bobotnya yang ringan, namun memahami betapa pentingnya benda sederhana itu dalam menghadapi makhluk seperti Jerangon. Mbah Mijan lalu menunjukkan botol minyak berisi cairan berwarna kekuningan. "Minyak mistik ini akan menyembunyikan keberadaanmu ketika kau melumuri tubuhmu dengan minyak ini. Bau tubuhmu tidak akan tercium oleh Jerangon. Ini penting, karena setan itu bisa melacak korbannya melalui bau manusia," jelas Mbah Mijan. Aldo mengangguk paham, menyadari bahwa minyak itu adalah pelindung krusial yang akan menyembunyikannya dari Jerangon, memberikan kesempatan untuk bergerak tanpa terdeteksi. Mbah Mijan kemudian mengambil dupa yang nampak sederhana. "Dupa ini akan membingungkan Jerangon.
Bakar ini di sekitar area tempat cermin berada. Dan asapnya akan mengecoh makhluk itu, membuatnya tidak bisa langsung menemukanmu. Ini akan memberikanmu banyak waktu untuk menyusun rencana. Lanjut Bamijan. Aldo merasakan kecemasan mulai berkurang sedikit demi sedikit dengan penjelasan Bamijan. Meskipun bahaya yang akan dihadapinya tetap jelas ada. Tapi yang paling menarik perhatian Aldo adalah bola kayu yang diukir dengan aksara Jawa kuno. Dan ini, kata Bamijan sambil mengangkat bola kayu tersebut. Ini adalah senjatamu untuk menghancurkan cermin tempat Jerangon bersemayam. Bola kayu ini terbuat dari kayu yang sama dengan bingkai cermin itu. Hanya kayu ini yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan cermin tersebut karena memiliki hubungan mistik dengan material yang digunakan untuk menciptakannya, jelasnya. Aldo merasakan bola kayu itu di tangannya. Ukirannya kasar namun jelas. Ada sesuatu yang berat, seperti beban tanggung jawab besar yang terkandung di dalamnya. Setelah dirimu membawa keluar jasadnya Laras, hancurkan cermin itu dengan bola kayu ini. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan pintu yang menghubungkan dunia kita dengan dunia Jerangon. Jika itu berhasil, Jerangon akan kehilangan jalannya kembali ke dunia ini, dan dia akan lenyap, ujar Bamijan. Aldo menatap benda-benda tersebut dengan serius, mencoba mencerna semua informasi yang diberikan Bamijan. Tapi bagaimana caranya saya bisa masuk ke dimensi Jerangon, Bah? Tanyanya menyadari bahwa Jerangon tidak akan dengan mudah menampakkan dirinya. Dengan memancingnya keluar, balas Bamijan. Gimana caranya, Mbah? Tanya Aldo. Jerangon tertarik dengan darah, entah itu darah manusia atau darah hewan. Setan itu akan merasakannya. Untuk memancing Jerangon keluar dari cerminnya, kau harus menyiapkan darah. Paling tidak, kau bisa menggunakan darah ayam. Bawa darah itu, lalu teteskan di sepanjang jalan yang ingin kau lalui. Ini akan menarik perhatian Jerangon dan membawanya menjauh dari cermin. Memberimu kesempatan untuk masuk ke dunia di balik cermin, jawab Mbah Mijan. Aldo mengangguk, mulai memahami rencananya. Jadi, saya harus meneteskan darah itu dari cermin, lalu menariknya menjauh agar Jerangon mengikuti jalur darah, tanya Aldo, memastikan detailnya. Mbah Mijan mengangguk. Ya, buat jejak darah yang mengarah jauh dari cermin, lalu lumuri tubuhmu dengan minyak ini agar Jerangon tidak bisa mendeteksi keberadaanmu. Dengan begitu, Jerangon akan mengikuti darah dan cermin akan terbuka, memungkinkanmu masuk ke dalam dimensinya, jelas Mbah Mijan lagi. Aldo merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Rencana ini sangat berbahaya, tapi ia tahu tidak ada jalan yang lain. Begitu Jerangon keluar, saya bisa masuk ke jagat Langmuru miliknya, tanya Aldo lagi. Mbah Mijan mengangguk. Ya, itulah satu-satunya cara untuk masuk ke dunia Jerangon. Saat dia keluar, pintu akan terbuka. Tapi ingat, kau harus cepat. Bawa jasad Laras keluar segera mungkin. Karena waktu dalam jagat Lamurung berbeda dengan waktu di dunia kita. Semakin lama kau berada di sana, semakin besar resikonya kau akan terperangkap, ujar Mbah Mijan mengingatkan. Aldo merasa tekanan di dadanya semakin kuat, tapi tekadnya tak tergoyahkan. Dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan Laras dan mengakhiri teror Jerangon. Pak Karto yang mendengarkan semua penjelasan itu nampak makin khawatir. Aldo, kau harus benar-benar siap. Ini bukan tugas mudah. Bahkan Mbah Mijan hampir kehilangan nyawanya. Jika kau merasa sesuatu tidak beres, lebih baik mundur, ujar Pak Karto. Aldo menatap Pak Karto dan tersenyum tipis. Saya mengerti, Pak. Tapi saya sudah janji pada diri saya sendiri dan pada Laras. Saya akan mencobanya, jawab Aldo. Mbah Mijan menatap Aldo dengan hormat. Keberanianmu patut dihargai. Tapi ingat, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jangan pernah lengah, ucap Mbah Mijan. Aldo mengangguk dengan tegas. Dia kini memiliki segala yang ia butuhkan. Garam yang didoakan, minyak mistik untuk menyembunyikan dirinya, dupa untuk mengecoh Jerangon, dan bola kayu yang akan menjadi kunci untuk menghancurkan cermin. Ia juga memiliki rencana untuk memancing Jerangon keluar dengan darah ayam.
bersambung. Ya, itulah tadi cerita dari tulisan Story berjudul Omah Jagat Lamurung. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.